Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayuhal hadirun, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para pendidik, para guru-guru saya sekalian, para pemuda yang baik dimanapun berada, alhamdulillah selamat bergabung dalam kuliah online Fitrah Based Education Series dan Fitrah Based Life Series. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dan memberi kesadaran kepada kita untuk kembali kepada kehidupan yang fitri, kehidupan yang fitrah. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para pemegang amanah fitrah anak-anaknya dan fitrah dirinya yang kelak mengantarkan fitrah itu kepada peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Huyikum jami'an bi'atatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang baik, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia ilmu, kesehatan, iman, keberkahan, ya, termasuk segala syukur yang saya panjatkan dengan adanya Fitrah Based Education Series ini dan Fitrah Based Life yang membuat insya Allah banyak di antara kita lebih rileks dalam mendidik anak, lebih rileks dalam menghadapi kehidupan, karena kejelasan, ya, sumber daripada kebahagiaan itu sendiri adalah fitrah manusia itu sendiri. Ya, di sanalah sifat dasar spiritualitas kita, kita sebagai makhluk Allah di muka bumi, Allah telah install dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada para guru-guru saya, ya, kepada yang saya cintai, Abah Rama dengan ilmunya yang luar biasa dan ketulusannya, kepada Bang Lindonovo, pendiri Sekolah Alam, atas ilmunya, kepada Dr. Adian Husaini yang banyak memberi pencerahan tentang Islamic Worldview, juga guru saya di Malaysia, Profesor Wan Daud Wan Muhammad, dan juga kepada guru-guru lainnya yang kami jadikan narasumber Fitrah Based Education Series di UI sejak tahun 2012-2013 sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi keberkahan semua dengan ilmu yang berkah, yang manfaat, yang melebar manfaatnya kepada semesta. Juga kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi, ya, baik hanya sekedar belajar maupun mendalami dan maupun mengimplementasikan dan memberikan feedback ke saya. Alhamdulillah hari ini saya banyak mendapatkan feedback, ya, sejak tahun 2012 sampai hari ini, dan sampai saya bisa menulis buku ini. Ini sebenarnya hasil kolaborasi para guru-guru yang kemudian saya diseminasi knowledge-nya, yang kemudian saya tuangkan dalam buku ini, ya, sebagai sebuah platform pendidikan berbasis fitrah. Kenapa harus Fitrah Based Education? Nanti kita akan jelaskan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, para pendidik, para pemuda, pendidikan berbasis fitrah ini, ya, kenapa saya buat seperti ini? Karena memang pendidikan itu bukan hanya tentang tips and trick parenting. Seringkali banyak orang tua, banyak pemuda, ya, berpindah-pindah dari satu seminar ke seminar lain tentang parenting, begitu, ya, menunggu-nunggu mendapatkan tips and trick parenting, begitu. Kalau kita berharap Fitrah Based Education adalah kumpulan tips and trick parenting, kita akan kecewa, ya, karena Fitrah Based Education ini bagaimana kita justru menggali inside out fitrah kayah bundaan kita, fitrah anak-anak kita, fitrah keluarga kita, fitrah komunitas kita. Jadi bukan banyak mendoktrin, bukan banyak menjejalkan, tapi bagaimana menggali inside out. Walaupun nanti secara platform kita memerlukan Islamic worldview yang benar tentang fitrah itu sendiri, human nature, ya, tentang God nature, tentang ilmu itu sendiri seperti apa, dan termasuk tentang adab seperti apa. Jadi hari ini saya banyak berkolaborasi dengan para pemikir, ya, para filsuf, termasuk juga para praktisi, agar kita mendapatkan sebuah platform yang clear dan jelas tentang pendidikan berbasis fitrah. Video ini adalah video pengantar, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti masuk ke seri-seri dalam Fitrah Based Education Series maupun Fitrah Based Life Series. Jadi saya ingin gambarkan bahwa ini poin-poin penting yang harus nanti kita sadari dalam mengikuti perkuliahan. Jadi sekali lagi, Fitrah Based Education atau pendidikan itu adalah bukan tentang tips and trick parenting semata, tapi tentang bagaimana kita menegakkan peradaban bersama. Bagaimana peradaban yang
baik itu ya yang memimpin dunia itu kemudian bisa lahir dari rumah-rumah kita, bisa lahir dari individu-individu kita dan selaras dengan fitrah kita. Gitu ya. Jadi bukan tentang hanya sekedar tips and parenting. Yang kedua adalah bahwa misi pendidikan itu harus selaras dengan misi penciptaan. Termasuk misi kehidupan juga harus selaras dengan misi penciptaan. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita hadir di muka bumi untuk menjadi khalifatul fil ard. Kalau maksud Allah menghadirkan kita adalah untuk beribadah. The purpose of life adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, worship, beribadah kepadanya semata. Ini bukan hanya berlaku untuk manusia, termasuk juga untuk jin, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah semata. Juga termasuk flora dan fauna. Ya, burung-burung dan burung-burung itu bertasbih kepada Allah dengan cara mengepakkan sayapnya. Planet itu beredar pada garis edarnya, begitu ya. Semua tunduk dan patuh tau'an wa karhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus untuk manusia, Allah menjadikan kita sebagai khalifatul fil ard. Dan inilah kemudian misi penciptaan manusia, tugas besar kita sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalif itu adalah orang yang ditinggal, begitu ya, menurut Dr. Roman Alikan. Khalifah itu adalah orang yang ditinggal tapi punya otoritas. Berarti kalau khalifatullah, kita adalah orang yang ditinggal tapi punya otoritas untuk menggantikan Allah di muka bumi. Berarti ada peran-peran langit yang harus kita tunaikan di dunia, dan setiap kita harus mengambil versi khalifah yang mana yang mau kita jalankan. Dari mana kita tahu itu semua? Nah, kita tahu itu semua dari fitrah kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada ulama mengatakan barang siapa mengenal fitrah dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, termasuk tugas-tugasnya dan seterusnya. Maka penting pendidikan itu harus berbasiskan kepada fitrah, karena kadar kode seseorang khalifah itu, kodenya itu ada di dalam fitrahnya masing-masing. Ya, karena setiap kita harus mengambil versi khalifah yang mana sesuai dengan fitrah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, maka inti pendidikan adalah manusia itu sendiri. Ya, maka fitrah based education ini berbasis kepada human nature. Human nature adalah fitrah, konsep ya, the Islamic concept of human nature itu adalah fitrah. Ya, saya mengambil itu dari buku disertasi, ya, kemudian buku itu diterbitkan di Amazon. Judul bukunya adalah Fitrah, the Islamic concept of human nature, ya. Itu karangan dari Profesor Dr. Muhammad Yasin. Jadi saya perlu panduan juga. Ini bukunya saya cetak besar gitu ya. Ini ada di Amazon. Ya, sekarang kayak sudah nggak ada ya. Ini tapi bisa di-download free di akademia.edu. Nanti silakan follow Profesor Muhammad Yasin. Ini adalah disertasi beliau tentang konsep fitrah. Ini bukunya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, salah paham tentang konsep fitrah ini, salah paham juga tentang manusia. Salah paham tentang manusia, maka salah paham tentang semua sistem yang kita bangun kemudian. Sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum. Ini semua berangkat dari bagaimana kita memahami human nature. Bagaimana kejadian asal manusia. Maka penting Bapak Ibu sekalian, bukan hanya nanti dalam pendidikan, termasuk dalam ekonomi dan seterusnya, untuk memahami the concept of human nature. Maka dalam Islam ini disebut dengan fitrah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda, maka konsep dari mana fitrah ini nanti kita akan bahas dalam seri pertama. Ya, nanti di seri pertama itu kita akan gali apa sih konsep Islam tentang fitrah. Ya, saya tidak akan mendefinisikan ulang karena memang para ulama sudah mendefinisikan dengan sangat luar biasa konsep fitrah ini, makna-makna fitrah, termasuk klasifikasi fitrah. Nanti saya banyak mengambil dari Imam Ghazali, bagaimana beliau mengklasifikasi fitrah, karena beliau seorang filsuf yang sangat tajam begitu ya, dan para filsuf ini memang pandai untuk membuat klasifikasi atau taksonomi atau epistemologi dari sebuah ilmu atau domain knowledge. Jadi saya nanti berangkat dari klasifikasi fitrah Imam Ghazali. Itu kita akan bahas di seri pertama. Termasuk juga kenapa kita butuh framework, ya, kerangka kerja dalam didik anak-anak kita. Framework ini adalah kerangka kerja karena kita hari ini banyak pakar misalnya atau banyak ustadz mengatakan misalnya begini, anak jangan dibiarkan, anak harus dipaksa. Kalau dibiarkan nanti dia liar. Sepakat nggak? Sepakat? Nah, tergantung tahapan usia tentunya. Nah, ini kita tidak presisi tentang masalah usia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat presisi masalah usia ini. Perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Misalnya begitu. Allah tidak mengatakan perintahkan sholat sejak dini begitu ya, karena di bawah 7 tahun ya anak-anak masih belum bisa formal gitu ya. Dan kemudian kita kadang-kadang dalam mendidik anak ini tidak berangkat dari syariah maupun dari fitrah.
Maka fitrah ini dengan syariah nanti kita akan bahas, ini dua hal yang kompatibel sebenarnya. Ketika Allah perintahkan sholat usia 7 tahun, maka fitrah manusia di bawah 7 tahun sebenarnya tidak suka formal, ya, tidak suka yang teratur. Mungkin ayah bunda bilang, anak saya suka sholat tuh, iya, kalau ikut-ikutan umi abinya iya, ya, tapi harus diam 1 menit lebih hebat, begitu ya, karena mereka secara fitrah memang masih butuh banyak bergerak, have no idea about rules. Nah, kadang-kadang seringkali anak-anak ini membenci sholat ketika besar karena kita terlalu memaksa di bawah 7 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan sholat ketika usia 7 tahun. Berarti bukan tidak diajarkan sholat sejak sebelum 7 tahun, tetap diajarkan, tapi bukan dengan cara formal, ya, tapi dengan cara yang menyenangkan, ya, dengan cara membuat anak terpesona dengan sholat, bukan tertibnya, bukan teratur dan seterusnya. Maka ini nanti framework dibutuhkan ini 0 sampai 6 tahun karena 7 udah perintah sholat, 7 sampai 10 karena 10 ini juga masa penting bagi pertumbuhan pendidikan anak-anak kita. 10 ini menurut syariah itu kalau tidak sholat boleh dipukul, ya, berarti self regulation terus selesai. Akidah dan self regulation harus selesai di usia 10 tahun. Hal ini kalau kita temukan anak-anak SMP, SMA liar, nakal, permisif begitu ya, karena memang di usia 10 tahun ini tidak selesai juga masa pendidikannya. Saya banyak pendapat curhat tadi pakar pendidikan, pemilik sekolah dan seterusnya. Kenapa anak-anak itu begitu nakal di usia SMP dan SMA? Karena memang tidak selesai di usia 10 tahun. Jadi Islam itu luar biasa. Usia 10 ini menjadi kritikal. Kalau sekarang kurang lebih kelas 5 SD begitu ya, atau kelas 4 SD. Perintahkan sholat ketika 7 tahun, maka pukul ketika usia 10. Maka harus ada sebuah metode, jangan sampai dipukul ketika 10. Ya, kalau kita tidak punya metode mendidik yang benar, tiba-tiba tidak sholat usia 10 dipukul, itu zalim namanya. Begitu. Yang kedua adalah di usia 10 ini kamar dipisah. Ini sebenarnya indikasi, ya, ini sebenarnya saran yang luar biasa dari Islam bahwa anak-anak 10 tahun harus dipisahkan kamar. Ini maksudnya apa? Self confidence harus selesai di usia 10. Anak-anak harus siap ditempa dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena nanti di usia 15 tahun anak-anak sudah mukallaf, ya, harus sudah akil balik. Ya, maka dalam Islam itu nanti tidak ada istilah remaja. Kita akan bahas nanti di seri ke-4 atau 5 atau 6 begitu ya. Nanti tidak ada anak-anak yang remaja. Islam tidak mengenal konsep remaja. Dalam Islam cuma ada 2 tahap kehidupan, yaitu anak dan dewasa. Masa aulad dan masa syabab, kemudian masa kuhul, ya, dan seterusnya. Begitu. Kita kadang-kadang, bukan kadang, sering ya, kita malah mengadopsi kata remaja itu jadi remaja masjid, remaja Islam. Padahal kata remaja tidak pernah dikenal dalam Islam. Islam cuma mengenal 2 fase, anak dan dewasa. Maka usia 15 nanti jadi kritikal, ya. Maka nanti kita bahas di seri ke-5 kalau tidak salah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di seri kedua dan ketiga kita akan mulai turun, ya, lebih teknis lagi. Ya, kenapa fitrah based education itu perlu dan bagaimana frameworknya untuk setiap tahap ini nanti didetailkan. Bagaimana nanti klasifikasi fitrah itu, 8 fitrah itu dikontekskan dengan tahapan perkembangan. Misalnya fitrah keimanan, ya, fitrah iman ini bukan diajarkan tapi ditumbuhkan, karena fitrah ini Bapak Ibu sekalian sudah diinstal, ya, di alam ruh begitu ya. Tauhid, keimanan itu sudah diinstal, tauhid rububiyah terutama itu sudah diinstal di alam ruh. Maka tugas kita membangkitkan ini, inside out, bukan outside in begitu. Nah, nanti di seri kedua dan ketiga kita akan dalami lagi bagaimana fitrah iman untuk setiap tahap usia. Misalnya fitrah iman untuk 0 sampai 6 itu bagaimana menumbuhkan mahabbah, kecintaan. Bagaimana 7-10 itu menumbuhkan tauiyah, ya, menguatkan tauiyah, kesadaran dengan beragam aktivitas dan nalar tentunya. Jadi sudah mulai masuk mana kunci dalam agama harus sudah masuk ketika 7 sampai 10. Nanti diharapkan di usia 10 tadi ya muncul kesadaran yang penuh tentang keimanan, tentang beragama. Maka diharapkan 11 sampai 15 anak-anak sudah masuk fase wazifah, ya, fase pembebanan, ya, fase untuk mulai terlibat dalam aktivitas dakwah dan seterusnya. Maka diharapkan nanti begitu 15 ke atas dia sudah menjadi seorang leader, ya, seorang yang punya misi besar, akan melakukan apa dalam peradabannya. Karena dia anak-anak kita tadi menjadi khalifah utuh ketika 15 ke atas. Maka para ulama sepakat bahwa anak-anak 15 ke atas itu sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Kalau kita di rumah masih ada anak-anak 15 tahun ke atas masih dinafkahi, itu namanya bukan nafkah tapi sedekah karena dia fakir miskin. Naudzubillah min dzalik, kita melihara fakir miskin di rumah kita. Bapak Ibu sekalian, itu akan dibahas di seri kedua dan ketiga. Nanti kemudian di seri ke-4, 5, 6 kita akan mulai turun lagi ke bawah, ya. Bagaimana kemudian fitrah itu seringkali kita detailkan lagi, ya, dalam bentuk praktis begitu ya, bagaimana merancang kegiatan anak usia 0 sampai 6 tahun yang berbasis fitrah.
Kadang-kadang kita merancang kegiatan anak itu sebatas lebih kepada aspek belajarnya, intelektualnya, kognitifnya, atau sekarang lagi ditambah dengan bakatnya. Itu oke, itu bagus begitu ya. Tapi ingat bahwa fitrah itu ada 8 aspek ya, setidaknya ada 8 aspek. Ya, kita harus juga nanti memunculkan bagaimana spiritualitasnya ya, atau keimanannya ditumbuhkan selama proses berkegiatan bersama. Bagaimana kemudian seksualitasnya, bagaimana jangan sampai dia melambai begitu kalau laki-laki, dan jangan sampai kalau perempuan jadi tomboy begitu. Ini gak jadi bab yang penting. Kita sepakat ya bahwa kita memusuhi LGBT ya secara praktis begitu ya, bukan orangnya. Tapi hari ini kita have no idea bagaimana menumbuhkan fitrah seksualitas, termasuk kemampuan menjadi ayah dan ibu yang baik. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita hari ini jadi ayah dan ibu tapi galau menjadi ayah dan menjadi ibu karena fitrah keayaan keibuan kita tidak tumbuh. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Maka penting tadi ya merancang kegiatan berbasis fitrah untuk setiap tahap usia 0 sampai 6, 7, 10 dan seterusnya. Ayah Bunda, ini yang bisa saya sampaikan sebagai video pengantar ya. Keep istiqomah, tetap konsisten, persisten dan resisten dalam mendidik anak-anak kita, tetap rileks dan optimis, itminan dan aroja gitu ya, tenang dan penuh harap, penuh optimisme, dan hanya yang optimis kepada Allah dan hari akhirlah yang bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan fitrah ini adalah bagian dari bagaimana kita menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Selamat bergabung bersama FBS Series dan FBL Series. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Dan saya berharap ada di antara Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda atau pemuda yang bersedia nanti kelak untuk kami rekrut menjadi fasilitator Fitrah Based Education dan Fitrah Based Life untuk menebarkan manfaat ini di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.